Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oleh semuanya. Yaitu membahas tentang uji hipotesis ya dari data sampel yang kemarin sudah kita bahas ya. Baik, kalau gitu saya akan mulai dengan materi kita. Materi ini sebenarnya materi ini sudah ada di ini di apa namanya di MyITES Classroom, tinggal di download dibaca. Bahkan ada beberapa video yang Anda bisa pelajari di situ. Kemarin sempat saya carikan gitu ya. Itu sebentar. Saya tak mematikan video ya, karena ini saya berada di Malang ini, di rumah saya di Malang. Kadang-kadang sinyalnya tidak stabil begitu. Saya akan matikan video supaya slide saya bisa lancar nanti ya. Ya. Nanti kalau diskusi baru saya nongolkan lagi. Jadi ini materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang uji hipotesis ya. Kemarin apa saya sempat nyinggung ya uji hipotesis ini ya? Ya, belum. belum ya. Jadi ada beberapa teknik di dalam statistik yang digunakan. Misalnya kalau untuk data yang nominal itu biasanya menggunakan S binominal atau kuadrat gitu dengan satu sampel. Ya, kalau ordinal biasanya rantes. Kalau interval rasio itu biasanya t-test sampel. Ya, diikuti aja dulu nanti supaya materi ini biasanya awal-awalnya membingungkan, tetapi nanti kalau sudah kena contoh itu sudah mulai agak jelas gitu ya. Jadi hipotesis itu adalah uji signifikansi atau keberterimaan terhadap hipotesis yang dibuat ya. Berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya. Jadi ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Secara umum hipotesis itu pengertian adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan oleh peneliti ya. Secara umum begitu. Misalnya gini contohnya. Eh, eh, Harga kendaraan bermotor ya cenderung naik. Itu disebabkan oleh pembeli yang makin meningkat ya. Ya. Atau gini, dalam kalimat tanya ya di dalam permasalahan, apakah harga kendaraan bermotor yang cenderung naik itu dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat? Nah, ya itu permasalahannya. Ya, permasalahan penelitiannya seperti itu. Mau kita teliti ini. Lalu hipotesisnya mengatakan begini. Hipotesisnya, eh, harga kendaraan bermotor meningkat karena daya beli masyarakat meningkat, gitu ya. Ya, nah hipotesisnya itu jawabannya. Tapi bisa saja jawaban itu tidak betul kan? Ya, nah itu dibuktikan di dalam penelitian. Nah, kalau datanya ada antara kenaikan harga kendaraan itu dengan daya beli masyarakat itu ada datanya, lalu data itu kita uji, maka nanti ada dua kemungkinan. Bisa saja eh, hipotesis itu diterima, ya. Hipotesis itu diterima dalam disimbolkan dengan H0 ini, ya H0 ini. Atau hipotesis bisa saja ditolak begitu ya. Atau ada hipotesis alternatif HA gitu ya. Ditulis HA. Sebentar saya cari. Bawa enggak ya ini ya? Oh, enggak bawa stilus saya. Ya ini maksud saya enggak bawa stilus ini. Soalnya biasanya saya suka coret-coret ini. Ini H0 ini ya. Mohon. Ya. Nah ini H0 ini adalah hipotesisnya diterima, HA ini adalah hipotesis alternatifnya seperti itu ya. Jadi hipotesis penelitian itu misalnya terarah, maksudnya terarah itu terarah untuk diterima, tidak terarah itu alternatif maksudnya.
Misalnya contohnya ini contoh yang berikutnya ini. Siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Ya. Atau intonasinya dirubah ya. Siswa yang belajar bahasa ya, lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Ya. Lalu alternatifnya ini H0-nya, ya, ini H0-nya. Alternatifnya HA-nya ini, yaitu ada perbedaan serius siswa, ada perbedaan ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan belajar IPS, ya, seperti itu. Lalu hipotesis nolnya itu siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Ini hipotesisnya ini. Ya, hipotesisnya mengatakan begitu. Lalu dituliskan di dalam lambang statistik H0.2 mu lebih kecil I atau HA.2 mu lebih besar I. Ya, uji satu pihak, one till test, ya. Siapa ini? Nah, dia ini ya, sulit masuk ya kelihatannya. Lalu kalau pernyataannya tidak terarah itu seperti ini yang berikutnya ini. Tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara mahasiswa dan antara bahasa dan IPS. Tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Ya, ini memang kalimatnya membingungkan ini. Nah, ditulisnya adalah H0-nya sama dengan mu sama dengan A, HA-nya mu tidak sama dengan I, ya. Uji dua pihak atau two-tail test, ya. Jadi ini mungkin diterima dulu saja, nanti akan kita perjelas dengan contoh berikut, ya. Jadi kalau distribusi data kita itu dalam bentuk normal seperti gambar ini, gambar bel ini, ya. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya daerah penerimaan itu adalah daerah yang di bawah ini. Nah, ini daerah penerimaan ini, ya. Daerah penerimaan yang di bawah kurva bentuk bel, ya. Pengujian hipotesis satu arah, ya. Satu arah ada dua macam, uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Ya, jadi ini satu arah saja ini. Jadi ini, nah ini satu arah ini. Ya, jadi diuji dari arah kanan nanti atau diuji dari arah kiri, ya. Nah, kalau seperti itu maka penulisannya adalah H0 mu lebih kecil dari I atau HA mu lebih besar dari I, ya. Uji pihak kiri bila harga T hitung, ya. Ya, berarti kiri itu dari sini, ya. Uji pihak kiri bila harga T hitung lebih besar atau sama dengan dari T tabel, ya, dari nanti dilihat di tabel, maka H0-nya diterima. Ya, jadi hipotesisnya diterima. Tapi jika ujinya adalah pihak kanan seperti yang ini, pihak kanan ini, maka bila T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, maka H0-nya diterima. Ya, ini kaidah yang harus kita terima ini, ya. Kaidah-kaidah yang harus kita terima. Oke. Ya, sebentar ya, ini tadi janjian sama tukang sayur ini. Ya. Jadi kalau yang kedua, pengujian hipotesis dua arah, jadi dari kanan dan kiri, ya, ini dari kanan ini, dari kanan dan dari kiri, ini dari kiri dan dari kanan, ya. Jadi dua arah. Itu mengatakan H0-nya mu-nya sama dengan I atau HA-nya mu-nya tidak sama dengan I. Dan di situ berlaku kaidah bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima.
Ya, seperti itu. Nah, ini daerah yang diterima, sedangkan yang ekornya distribusi normal ini yang 2,5% sama 2,5% itu adalah daerah yang ditolak, ya. Jadi kalau kanan kiri itu daerah yang ditolak 5%, kalau uji dua arah itu kanan kirinya separuhnya, jadi 2,5% itu artinya probabilitasnya, ya, probabilitas itu ditolak, ya, berada di daerah yang ditolak atau penolakan. Ini masih teorema gini, ya, masih teorema, belum masuk ke case, ya. Lalu pengujian, ya, bila H0 terarah maka pengujian signifikan satu pihak. Bila H0 tidak terarah maka pengujian signifikan dua pihak. Artinya kalau terarah itu ya salah satu sisi aja sudah oke, ya. Tetapi kalau tidak terarah itu pengujiannya dari dua pihak, kanan kiri, begitu, ya. Nah, pengujian signifikan satu arah, hipotesis terarah, ya, misalnya sebagai contoh ini, siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Itu hipotesis yang terarah, ya. Maka H0-nya B lebih kecil daripada I. Ya, jika H0-nya ditolak maka HA diterima. Ya, daerah penolakan berada di sebelah kanan ini, ya. Nah, kalau H alternatifnya diterima, berarti hipotesis yang siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan berada keseriusan daripada yang belajar IPS, ini akan berubah menjadi siswa yang belajar bahasa menunjukkan keseriusan, ya, dibandingkan dengan yang belajar IPS, gitu, kalau ditolak, ya. Kalau H0-nya ditolak jadinya seperti itu jawabannya, ya. Jadi hipotesis kita ditolak, gitu. Nah, di dalam penelitian, ya, hipotesis ditolak itu biasa, ya, bukan kegagalan dalam penelitian. Jadi kalau ada permasalahan lalu kita membuat hipotesis, lalu hipotesis kita terbukti tidak diterima, ya, terbukti tidak diterima, itu bukan kesalahan penelitian. Jadi Anda tidak boleh ragu-ragu, gitu, ya, tidak boleh ragu-ragu bahwasannya harus diupayakan hipotesisnya terbukti diterima. Nah, itu malah nanti penelitiannya salah malahan. Jadi kita merekayasa nanti jadinya, ya. Jadi asalkan nanti prosedur teorema yang dipakai itu betul, hipotesis kita ditolak tidak jadi soal, gitu, ya. Ya, memang itu penelitian itu membuktikan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak, ya, seperti itu. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang mau ujian tugas akhir maupun tesis itu takut sama pembimbing sama pengujinya karena ternyata hipotesisnya tidak betul, ditolak, salah, gitu, ya. Wah, ternyata salah ini. Takut sama pembimbingnya, takut sama nanti kalau ujian, lalu diam-diam dirubah, dikarang-karang begitu. Entah bagian mana yang dikarang, lalu nanti kesimpulannya hipotesisnya diterima. Nah, itu malah salah itu, ya. Malah salah, malah tidak betul seperti itu, ya. Saya sering menemukan itu di mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya bilang, Pak Samsul, ini gimana ya Pak, ya, ternyata dari hasil hitung-hitungan saya ini ternyata tidak seperti yang ada di jurnal yang saya rujuk, ya, tidak seperti yang di jurnal yang saya rujuk, bahkan cenderung berlawanan Pak, gitu, ya. Terus saya katakan, apakah datamu sudah betul? Apakah cara kamu menggunakan persamaan-persamaan itu sudah sesuai dengan kondisinya? Sudah semua Pak, sudah saya cek. Kamu cek lagi, cek and recheck. Setelah dicek, ya sudah betul semuanya. Saya lihat juga sudah betul semuanya. Ya sudah, tidak apa-apa, justru itu hasil penelitianmu. Ya, kamu justru
hasil penelitianmu ini originalnya tinggi karena kamu bisa mengatakan sesuatu berdasarkan metode penelitian yang benar yang berbeda dengan orang lain yang menjadi rujukanmu, ya itu justru originalnya tinggi gitu ya. Kamu bisa membuktikan sesuatu. Enggak apa-apa. Loh nanti kalau ujian gimana Pak Samsul ini? Ya enggak apa-apa. Ya kamu jelaskan saja bla bla bla. Ya. Nanti kan ada saya, ada pembimbingnya. Kan pembimbing bisa membantu. Asalkan pembimbingnya tahu. Ya paham yang kamu kerjakan. Kalau pembimbingnya enggak paham dengan yang kamu kerjakan, pasti enggak bisa bantu. Ya. Nah itu ya. Jadi uji hipotesis ini gunanya untuk mengetahui apakah jawaban sementara atas permasalahan yang kita ajukan itu berdasarkan data yang ada itu memang bisa diterima ataukah tidak gitu ya, atau ditolak ya. Nah ini perlunya materi kuliah kita kali ini ya. Lalu tadi kan hasil hitungan dibandingkan dengan tabel. Nah itu ada tabel ya, ada tabel di buku statistik nanti, atau carilah di internet juga banyak tabel ini. Tabel distribusi T ya. Kemudian di tabel distribusi T itu ada kolom-kolom begini, alfa untuk uji satu pihak, one tails ini ya, yang ini yang pertama ini. Lalu yang kedua alfa untuk uji dua pihak, two tail ya, dua pihak itu dari kanan kiri ya, ujinya dari ekor kanan dan ekor kiri. Kalau satu pihak itu adalah salah satu saja ya, dari kanan saja atau dari kiri saja ya. Lalu sebagai contoh ini uji two tail kanan kiri begitu ya. Ujinya seperti ini. Derajat kebebasan ini adalah jumlah sampel n-nya itu. Jadi nanti jumlah sampelnya berapa gitu ya. Dikurangi dengan 1 itu dk. Ya dk itu derajat kebebasan. Lalu alfa itu tingkat kesalahan. Nah, jadi kalau seperti ini derajat kebebasannya 5. Ya ini contoh ini ya. Lalu tingkat kesalahan alfanya 0,5. Maksudnya 0,5 itu berapa ya? 0,5% ya. Atau berapa? 0,5 ini. Ya. Ya ini 1%. Ya 50%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50% gitu ya. Nah, lalu nilainya ini adalah 0,727 ya. Jadi begitu. Dengan tingkat kesalahan segitu, maka hasil tabelnya adalah 0,727 ya. Jadi dilihat jumlah datanya berapa. Kalau ini berarti jumlah datanya 6 kan? Karena DK-nya 5, berarti N-nya 6. 6 dikurangi 1, 5. Lalu kita menginginkan nanti alfanya 0,5 ya. Maka hasil bacaan dari tabel distribusi T adalah 0,27 untuk two tails test ya. Lalu yang contoh yang berikutnya adalah alfanya 0,01 ya. 0,01 ini dalam satuan dalam persen ya. 0,01. Lalu DK-nya 10. Berarti hasil bacaan dari tabel distribusi T-nya 2,764. Nah, ini nanti yang dibandingkan dengan hasil hitungan gitu ya. Dibandingkan dengan hasil hitungan. Dari baca tabel dibandingkan dengan hasil hitungan. Nah, tabelnya ini di buku statistik selalu ada. Kalau di internet juga ada. Cari aja tabel distribusi T gitu pasti ketemu. Ya, saya ini juga nyari di internet kok. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh ini ya, uji T ini. Menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan suatu harga tertentu, atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara signifikan ya. Uji T satu sampel ya. Menguji apakah satu sampel itu ya satu sampel ya, satu kelompok sampel sama berbeda dengan rata-rata populasinya. Misalnya tingkat kesalahannya 5%, ini alfanya 5% ya. Hitungan rata-rata standar deviasinya ya, hitung rata-rata standar deviasinya dan DF-nya
lalu tingkat signifikannya, lalu pengujian apakah menggunakan satu ekor tilts, itu ekor maksudnya, atau 2 ekor, diperoleh T hitungan, lalu bandingkan dengan T tabel. Jika T hitungan lebih besar dari T tabel tadi, H0-nya ditolak. Ya, jika hitungnya lebih besar dari ditolak. Nah, ini contoh. Ya, contoh, peneliti ingin mengetahui apakah guru yang bekerja selama 8 jam guru yang bekerja selama 8 tahun memang berbeda dibandingkan dengan guru lainnya. Ya. Ya, ini berarti H0-nya P1 sama dengan P0. Diperoleh rata-ratanya 17,26. Standar deviasinya 7,6. Deviasi 8,9. T hitungnya 11,55. Berdasarkan T tabel, ya jadi dari data yang di atas ini, lalu dilihat T tabelnya. DF-nya 89, alfanya tadi diminta 0,05 atau 5% kan? Ya, diperoleh dari tabel 1,987. Jadi ini coba kita lihat ya. 89, ada enggak 89 ini? Oh, di bawah. Enggak kelihatan. Ya, silakan dilihat di tabelnya masing-masing. Alfanya adalah 5% diperoleh tabel 1 itu. Sehingga kesimpulannya T hitung, ya T hitungnya berapa ini? T hitungnya 11,55. Sedangkan T tabelnya itu adalah 1,987. Sehingga T hitungnya lebih besar dari T tabel. Maka H0-nya ditolak, ya. H0-nya ditolak. Jadi jika T hitung lebih besar dari T tabel, H0-nya ditolak. Ini loh kaidahnya. Nah, ini ya. Nah, ditolak. Ya. Guru yang bekerja selama 8 tahun secara signifikan berbeda dengan guru lainnya. Ya, tadi kan hipotesisnya peneliti ingin mengetahui apakah guru yang bekerja selama 8 tahun memang berbeda ya dibandingkan dengan guru lainnya. Ya. Nah, itu kemudian diuji dengan apa ini? Diuji dengan tutile ya. Ya, karena tidak terarah ini. Ini kan tidak terarah ya. Tidak terarah berarti pakai tutile ya. Coba kita lihat tutile tadi. Tutile tadi mana ini tutilenya? Nah, ini tutilenya kan? Ya, tutilenya kan seperti ini. T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Ya, itu kalau apa namanya tutile. Ya. Tutile seperti itu, hanya satu kaidah saja. Kalau satu arah, ya one tile test itu bisa 2 kemungkinan ini. Ya, kalau uji kirinya T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Ya, jika uji via kanan, dari kanan berarti T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Sekarang kembali lagi hipotesis terarah dan tidak terarah itu seperti apa? Ya, coba kita perhatikan ya. Hipotesis terarah, siswa belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Sudah mengarah kan ya? Mengarah membandingkan begitu. Ya, sedangkan yang tidak terarah itu kalimatnya Anda perhatikan. Ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan yang belajar IPS. Nah, ini tidak terarah kan ya. Kalau yang terarah kan sudah jelas ini. Ya. Siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Kalimatnya itu terarah pada siswa yang belajar bahasa gitu ya. Ya. Nah, yang berikutnya juga, siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Terarah kan ya. Sedangkan yang tidak terarah, tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Jadi masih hipotesisnya itu masih ngambang begitu ya, belum terarah gitu.
Nah, maka penulisannya adalah seperti ini, ya. Ya. Jadi kalau terarah itu pakai uji one tile test, ya. Kalau tidak terarah itu pakai uji two tile test, artinya bisa diuji dari kanan kiri gitu ya. Dari yang belajar bahasa atau dari IPS dari kanan kiri dan dari data yang ada itu. Nah, itu lalu berikutnya eh, contoh ini ya, contoh uji satu pihak, uji pihak kiri ya. Ini contoh uji pihak kiri. Misalnya seperti ini. Hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, ya. Hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil, ya, seperti itu. Contoh ini, daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam. Ya, berarti lebih besar sama dengan 400 jam kan cara nulisnya, ya ini. Atau dituliskan gini, H0-nya mu lebih besar sama dengan 400 jam. Ya. Lalu daya tahan lampu merek A lebih kecil dari 400 jam, dituliskan seperti ini. Lebih kecil 400 jam, berarti H A-nya sama dengan mu 0 lebih kecil 400 jam. Ya. Lalu digambar ini, digambar uji pihak kirinya, digambar dari sini, ya. Uji pihak kirinya kita uji, datanya ini tadi, ya, data distribusinya seperti ini, ya, seperti tergambar di sini. Bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan ini, daerah ini, ya, 0 lebih besar atau sama dengan, ya, ini dari T tabel, maka H0 ini bisa diterima. Ya, kaidahnya begitu kan. Jadi kalau uji kiri apabila T hitungnya itu ya lebih besar atau sama dengan T tabel, T hitung ya hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, ya, maka H0-nya bisa diterima. Berarti memang betul bahwasanya lampu merek A itu paling sedikit bisa dipakai 40 jam, atau bisa dipakai sama dengan atau lebih besar dari 400 jam gitu ya. Ya, ini mulai makin jelas ini contohnya ini ya. Makanya mempelajari materi ini harus sampai tuntas ini. Kalau tidak sampai tuntas di tengah jalan nanti masih bingung ya. Saya saja yang menjelaskan ini kalau tidak sampai tuntas masih bingung juga kok. Padahal saya juga berulang-ulang ini menjelaskan materi ini berulang-ulang dan menggunakan materi ini juga berulang-ulang. Nah, ini tadi apa ini? Uji pihak kiri ya, uji pihak kiri. Ya. Nah, sekarang ada contoh lagi nih, uji pihak kiri ini. Suatu perusahaan lampu pijar merek A ya menyatakan bahwasanya daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit ya bisa dipakai 400 jam. Nah, itu klaimnya perusahaan A ini. Klaimnya perusahaan ya, klaimnya perusahaan yang menghasilkan lampu pijar merek A. Dia bilang kalau lampu saya, produksi saya ini bisa dipakai paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen lampu tersebut, maka lembaga konsumen melakukan pengujian ya. Apakah daya tahan lampu itu memang betul ya 400 jam ataukah tidak gitu ya. Ya, ini menguji pernyataan dari produsen. Sebab ada keluhan dari masyarakat pengguna yang menyatakan bahwasanya lampu pijar merek A tersebut cepat putus gitu ya. Maka untuk melakukan dilakukan uji coba daya tahan lampu terhadap 25 lampu oleh lembaga konsumen itu tadi. Diambil secara random di pasaran itu. Dia pokoknya ngambil secara random, ya sudah di mana dia beli ya 25 lampu dan diuji sama dia. Ya, diuji diperoleh 25 lampu itu datanya sebagai berikut ini. Ya, ada yang 450 jam, ada yang 390 jam, ada yang
480 dan seterusnya ini ya. Ada bahkan yang cuma 250 jam ini ya. Ya. Lalu dibuat distribusinya ini. Distribusinya dibuat dari data ini, distribusi normalnya dibuat lalu diuji. Ya. Nah, rumusan hipotesisnya adalah mengatakan begini, mu 0, ya mu 0 itu tadi bahwasanya lampu pijarnya itu bisa menyala lebih besar atau sama dengan 400 jam. Ya, berarti hipotesis alternatifnya sebaliknya dari itu kan? Ya, sebaliknya dari itu, yaitu ini, yang HA ini, yaitu bahwasanya lampu pijarnya itu menyalanya tidak sampai 400 jam, itu alternatifnya. Berarti nanti kita uji berdasarkan data ini, mana yang diterima ini. Apakah ini diterima? Ya, ataukah ditolak? Kalau ini ditolak, berarti yang diterima kan HA. H alternatif. Maka dilakukan H hitung ini ya, H hitung. Jadi dicari average-nya. Rata-ratanya dibagi 25 ketemu sekian. Ini rata-ratanya. T hitungnya berdasarkan rumus ini, rumus yang tadi ya. Ini ya, rumus yang ini tadi ya. Nah ini loh. Nah ini rumus ini. Ya T hitung ini. Rata-rata dikurangi mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N. N jumlah data. Itu ya. S-nya standar deviasi ya. Lalu dimasukkan ini ya, rata-ratanya kan 350 ini ya, lalu mu-nya katanya sama dengan 400 ya kan begitu. Lalu standar deviasinya kan kita pakai rumus yang kemarin-kemarin itu ya, standar deviasi bla 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 ketemu 68,25, lalu dibagi dengan jumlah data ini, akar jumlah datanya, ketemulah ini. Nah ini T hitungnya. Nah sekarang kita lihat dari T-tabel ya, dari T-tabel dilihat, tabelnya kita sudah punya ya. DK-nya sama dengan N-1, berarti 25 dikurangi 1, ketemunya 24. Dengan tingkat kesalahan 5% ya. Jadi dilihat nanti tingkat kesalahannya alfanya 5%. Diperoleh T-tabelnya sekian ya. Nanti minta tolong dicek ya, betul atau tidak ini. Nah, dari sini terlihat bahwasanya T hitung ya, T hitung ini, ya mana ini T hitung? T hitung itu lebih kecil dari TB, ya karena minus ini kan lebih kecil. Maka T hitung jatuh pada daerah penolakan, ya, ya dari T hitungnya jatuh pada daerah penolakan. Jadi di sini T hitungnya, TB-nya kan 1,711 ini, ya. Ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Jadi T hitungnya minus ini, berarti di daerah sini, di daerah garis biru ini ya, di daerah garis biru ini berarti dari hasil hipotesis statistik ini H0-nya ditolak ya, HA-nya diterima. Artinya keluhan dari masyarakat itu bahwasanya lampunya itu tidak sampai 40 jam itu betul gitu ya. Jadi klaimnya perusahaan produsen lampu pijar merek A itu ditolak gitu ya. Nah ini mulai jelas kan ya, contoh ini ya, mulai jelas. Ya mulai jelas. Baik, bisa diterima enggak ini? Ya Pak. Ya jadi mohon nanti membacanya dari awal, dari slide awal sampai ini diulang lagi. Soalnya awal-awal itu pasti karena isinya teorema gitu, agak perlu dihafalkan, agak membingungkan kadang-kadang. Tapi kalau begitu masuk contoh, oh gitu maksudnya gitu, lebih gampang ya. Jadi dengan contoh sampai di sini, panjenengan sudah bisa membuka jasa survei, okay? Ya sudah, nanti di samping jadi dosen, jadi pengajar juga membuka jasa survei untuk konsumen. Ya, saya dulu itu punya punya cita-cita begitu, mau membuka ini konsultan dalam bidang pengolahan data ya, termasuk untuk membuat modeling berdasarkan data statistik. Saya membayangkan di ruang tamu saya itu saya punya komputer yang sudah saya install aplikasi software statistik itu lengkap. Lalu 5 komputer saya itu
saya akan meng-hire mahasiswa-mahasiswa dari statistik dan dari bidang lain, gitu ya, untuk bekerja di tempat saya. Saya akan cari klien, apakah klien itu peneliti, ya, apakah klien itu peneliti mahasiswa, ya, S2, S3, ataukah klien saya itu perusahaan. Nah, gitu ya. Saya rintis ini, saya membayangkan begitu. Karena saya sedikit punya pengetahuan tentang statistik. Nah, saya membayangkan nanti di samping ngajar, saya bisa membantu para peneliti itu untuk mengolah data, ya, seperti ini, survei ini. Lalu nanti kalau sudah cukup mapan, ya, cukup sudah punya jaringan yang luas, maka bisa jadi saya jadi dosen, saya berhenti, gitu ya. Saya fokus di sini. Saya pernah membayangkan begitu. Karena banyak ternyata yang ahli-ahli survei itu, yang konsultan survei itu, ya dulu bidangnya bukan statistik dia, ya, tapi dia menggeluti begitu, jadi terus akhirnya jadi konsultan survei. Seperti sekarang ini mereka laris-larisnya. Nanti kalau musimnya pilkada, ya, pemilihan umum, itu lembaga-lembaga survei itu mahal-mahal, itu harganya itu mahal-mahal. Ya, survei tentang elektabilitas dari calon gubernur, calon presiden, calon apa lagi, gitu ya. Belum lagi yang survei tentang produk, ya, perusahaan-perusahaan, ya, produk-produk perusahaan. Belum lagi nanti ngecer untuk mahasiswa-mahasiswa S2, S3, kan banyak itu. Mahasiswa S2, S3 yang memang penelitiannya itu kompleks, ya, complicated, lalu dia tidak punya banyak waktu untuk secara teknis mengolah datanya, itu sudah diserahkan ke biro atau lembaga lembaga pengolah data seperti itu, ya. Dan banyak yang alumni kita itu yang punya perusahaan, ya, perusahaan yang bergerak dalam bidang kayak gini nih, ya, yang kayak gini nih. Jadi saya pikir ini adalah sebuah matematika terapan, ya, statistik itu matematika terapan yang bisa kita tekuni sebenarnya, ya, bisa kita tekuni, apalagi kalau ibu-ibu, ya. Mohon maaf ya, saya tidak merendahkan ibu-ibu ini, ya. Ibu-ibu ini kan lebih banyak waktunya itu di rumah walaupun bekerja, ya. Seperti anak saya yang kerja di Jerman, anak saya yang nomor 1 itu kerja di Jerman, dia bekerja di perusahaan perbankan, ya. Kalau di sini mungkin tidak banyak, ya, di Indonesia. Kalau cabangnya tidak banyak di Indonesia. Rabobank, dia bekerja di Rabobank. Di Surabaya dulu pernah ada, tapi saya tidak tahu sekarang ada enggak. Nah, itu dia di sisi-sisi waktunya, di sela-sela waktunya dia bekerja, dia masih freelance mengolah data itu dari perusahaan-perusahaan itu. Ya, jadi freelance mengambil pekerjaan untuk mengolah data, ya. Dan penghasilannya lumayan, ya, lumayan. Bisa untuk nabung, ya, katanya dia. Untuk saving bisa, ya. Ya. Untuk saving bisa dia. Jadi saya ingat dulu bulik-bulik saya yang di desa dulu. Dulu kalau bulik-bulik saya itu penjahit, ya, penjahit baju wanita. Nah, itu biasanya mengambil garapan di kota, ke kota ngambil garapan, dibawa ke rumah di desa terus dijahit itu. Nah, anak saya itu kurang lebih seperti itu. Dia ambil garapan di perusahaan-perusahaan itu untuk mengolah data, dikerjakan di rumah, ya, terus di sela-sela dia kerja di perusahaan. Nah, artinya bahwasanya kemampuan kita tentang statistik ini kalau kita betul-betul dalami, ya, mendalami betul, ini bisa menjadi pekerjaan sampingan, tetapi hasilnya tidak sampingan, gitu ya. Hasilnya tidak sampingan. Sangat menjanjikan sebenarnya. Bahkan saya tadi melanjutkan mimpi saya tadi, bahkan saya ingin nanti di akhir masa saya sebagai dosen, saya punya usaha bidang itu dan saya bisa menghidupi sekian banyak mahasiswa bekerja di situ dengan dengan
berbagai macam proyek yang nanti mahasiswa juga di samping dapat duit juga bisa dapat pengalaman ya, karena dia setiap hari menghadapi permasalahan-permasalahan yang nyata kayak gitu ya. Nah, ini cerita-cerita saja ya, cerita-cerita saya saja betapa pentingnya statistik ini, walaupun kita teknik fisika ya, berapa pentingnya. Baik, sekarang uji pihak kanan sekarang ya, uji pihak kanan. Mohon maaf, ini saya mau ngecek ini. Apakah panjenengan di tempat sana mendengar hilir mudik suaranya motor di sini? Halo? Enggak. Tidak, Pak. Tidak mendengar ya? Bunyinya Tidak. mobil, motor, tidak kedengaran? Tidak ya? Tidak, Pak. Oh ya. Padahal ini di depan saya ini ramai sekali nih orang naik motor ini. Berarti mikrofon saya memang betul-betul satu arah ini. Baik kalau gitu. Terima kasih sudah kasih informasi. Sebentar ya, saya nyolokin listrik ini. Nah, yang kedua adalah ini uji apa namanya? Ya, uji apa namanya via kanan sekarang ya. Nanti saya mau izin jam 8 saya akhiri ya kuliahnya ya. Iya, Pak. Ya, hipotesis 0 ini H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, ya lebih kecil. Sebaliknya ya dengan tadi ya. Jadi kalau yang tadi lebih besar atau sama dengan ya. Kalau yang dari uji kiri, uji kanan itu adalah kanan ya, dari uji kanan arah kanan. Berarti dari sana yang gini ya. Nah, uji kanan. Ya. Itu adalah lebih kecil atau sama dengan. Nah ini maksud saya yang ini. Nah, uji kanan ini. Ya. Hipotesis alternatifnya, jadi HA itu dibaca hipotesis alternatif. Kalau H0 itu dibaca dengan hipotesis 0 gitu ya. Nah, berbunyi lebih besar. Nah, sekarang contohnya ini, H0 daya tahan lampu merek B ya, paling besar 500 jam. Ya, artinya itu daya tahannya lebih kecil atau sama dengan 500 jam. Ya. Hipotesis nolnya ditulis dengan lambang seperti ini. Mu 0 lebih kecil 500 jam. Hipotesis alternatifnya adalah sebaliknya dari itu kan. Daya tahan lampu merek B lebih dari 500 jam. Berarti ditulis lebih besar seperti ini. Lalu pernyataan dalam HA adalah mu 0 lebih besar dari 500 jam. Nah, kemudian kalau kita gambarkan distribusi datanya, yang diarsir ini adalah daerah penolakan, sedangkan yang ini adalah daerah yang diterima, H0-nya. Ya, jadi ini adalah HA-nya, ini HA-nya, sedangkan ini adalah H0-nya. Bila T hitung jatuh pada daerah penerimaan, ya, jadi T hitungnya ini berada di daerah penerimaan H0, penerimaan H0 lebih kecil atau sama dengan T tabelnya, maka H0 diterima dan HA ditolak, ya seperti itu kaidahnya. Jangan tanya saya mengapa Pak kok begitu, ya ini kaidah ini. Teorema yang harus kita terima ya. Bahkan kalau perlu kita hafalkan ini teorema ya, seperti itu. Nah, teorema itu bisa juga berdasarkan sebuah perjanjian ya, sebuah perjanjian kesepakatan begitu ya, dalam statistik seperti sumbu koordinat ke arah sumbu X ke kanan itu positif. Kalau ada pertanyaan mengapa Pak kok positif, kok enggak negatif aja, sedangkan ke kiri negatif, lah itu perjanjian ini yang harus kita sepakati gitu ya. Jadi misalnya ada sumbu X, Y, Z gitu ya. Ya ini X, ini Y, kemudian Z. Maka yang ke arah atas Z itu positif, ke arah kanan X itu positif, ke arah penggambar Y itu adalah positif. Lalu sebaliknya negatif, mengapa begitu? Ya itu yang harus kita terima, itu perjanjian ini. Dan gitu ya. Karena nanti perjanjian ini akan kita pakai seterusnya untuk menghitung pada rumus-rumus berikutnya. Sama dengan ini adalah sebuah perjanjian. Ya. Lalu kita coba dengan contoh sekarang ya.
penelitian terhadap penjualan hasil kebun apel, nah, tadi lampu sekarang kebun apel ini, ingin diketahui berapa kilogram penjualan jeruk tiap harinya loh kok apel jadi jeruk ya ini. Berdasarkan hal pengamatan sepintas terhadap penjualan buah apel, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwasanya buah apel yang paling banyak yang mampu dijual adalah 100 kilogram ya. Jadi yang jeruk ini apel maksudnya ya. Selanjutnya dilakukan mungkin karena yang membuat ini punya kebun jeruk ya, ditulis jeruk. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data terhadap 20 pedagang buah apel ya di Kota Malang ini ya, kebetulan saya di Malang ini, saya ngasih kuliah di Malang ini, dan diperoleh hasil sebagai berikut ya. Dari 20 pedagang itu diperoleh bahwasanya penjualannya itu ada yang 98 kilogram, ada 80, 120 dan seterusnya. Lalu rumusan hipotesisnya adalah begini. H0 mu lebih kecil sama dengan kilogram, ini bukan jam. Waduh, salah semua ini ya. Sebentar sekaligus saya betulin aja. Nah, ini bukan lampu ini. Kilogram ya. Ini kilogram. Lalu ini juga bukan jeruk, ini apel ini. Ya. Ya, apel gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, penelitian terhadap penjualan hasil kebun apel. Ingin diketahui berapa kilogram penjualan apel tiap harinya. Ya, kita ingin mengetahui ini seperti apa. Berdasarkan hasil pengalaman sepintas terhadap penjualan buah apel, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwasanya buah apel yang paling banyak yang mampu dijual itu adalah 100 kg ya. Jadi berdasarkan sekilas saya melihat di Kota Batu ini hanya ya paling banyak tiap harinya hanya 100 kg ya. Nah, peneliti ya melakukan penelitian dengan mengambil sampel secara random terhadap 20 pedagang ya buah apel di Kota Batu ya. Maka dari hasil pengambilan sampel terhadap 20 pedagang itu kemudian diperoleh data sebagai berikut datanya ya, ini datanya ya. Nah, rumusan hipotesisnya adalah H0-nya ya mu lebih kecil sama dengan 100 kg. Ya tadi melihat sepintas tadi kan lebih kecil dari 100 kg. Lalu H alternatifnya adalah lebih besar dari 100 gram. Ya. Karena bunyinya adalah lebih kecil, maka ini adalah uji via kanan ya. Uji terarah via kanan gitu ya. Nah, kita hitung sekarang X rata-ratanya berapa ya. Lalu T hitungnya berapa menggunakan rumus yang tadi. Jadi panjenengan harus ingat dengan rumus ini ya. T hitung ini G harus dihafalkan ini. Ya, diingat-ingat ini. Jadi X rata-rata dari data yang kita miliki dikurangi dengan mu-nya. Mu-nya itu tadi angka yang merupakan hipotesis, lalu dibagi dengan standar deviasi, dibagi dengan akar jumlah datanya ya, sehingga dari data-data yang ada kita masukkan ketemu minus 3,77 ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel ya, di tabel hitung ya, di T tabel ya. Derajat kebebasannya adalah 20 kurangi 1 ya. Rumusnya N-1 19 dengan tingkat kesalahan 5% diperoleh dari T tabel hasil hitungannya sekian ini ya. Jadi ini T tabelnya ini sebagai referensinya. T tabel sama dengan 1,29. Lalu T hitungnya minus 3,7 berarti ada di sebelah kiri ini dari T tabelnya ya, minus 3,77. Nah, maka diperoleh
T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Ya. Maka ya T hitungnya jatuh pada daerah penerimaan. Jadi ini daerah penerimaannya. Ya. Sehingga hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Ya. Hipotesis nolnya adalah itu tadi bahwasanya penjualannya kurang dari 100 kg ya. Jadi ini yang diterima. Ini berdasarkan data yang diambil secara random terhadap 20 pedagang apel di Kota Malang, itu ya. Baik, bagaimana bisa diterima dua contoh ini? Ya, Pak. Ya, baik, kalau sudah bisa diterima, alhamdulillah ini sudah jam 8. Selanjutnya dari dua contoh ini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya minta untuk dipelajari lebih lanjut, ya, lebih lanjut tentang tentang uji hipotesis ini. Nanti ada satu yang belum saya jelaskan, yaitu uji hipotesis two tile kanan kiri tadi ya, ya two tile dari dua arah. Ya ini tadi kan uji hipotesis satu arah, dari arah kiri dan dari arah kanan. Ya, yang berikutnya detail. Saya kira ya kurang lebih sama lah cara ada contoh-contohnya di bawah. Jadi begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau akhiri. Tapi kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya, kalau mau ada pertanyaan.